Nicholas buru-buru bertanya, "Kakek buyut, apakah kita akan membuntuti Shiva? Kita tidak ahli dalam membuntuti orang." Tuan James menjawab, "Jangan khawatir tentang itu. Selama kita bisa bertemu dengannya dan mendapatkan sehelai rambutnya, aku bisa menggunakan metode khusus untuk melacak jejaknya di Makassar, termasuk tempat di mana dia menghabiskan waktu paling lama." Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan, "Bukankah dia sempat menghilang selama beberapa waktu dan mengalami luka parah? Selama itu, dia pasti bersama orang misterius yang sedang dicari keluarga Smith. Jadi, kalau kita menemukan tempat di mana dia baru-baru ini menghabiskan banyak waktu, kita akan semakin dekat dengan orang itu." Nicholas terkejut dan bertanya, "Kakek buyut, metode apa itu? Bagaimana bisa sehebat itu?" Tuan James berkata dengan serius, "Ini adalah bagian dari teknik pelacakan. Kakek akan mengajarkannya kepadamu suatu hari nanti." Nicholas mengangguk perlahan. Dia merasa sangat antusias. Dia buru-buru memasukkan sisa roti ke dalam mulutnya dan berkata dengan tidak jelas, "Baiklah, kakek buyut, ayo kita pergi." Tuan James mengangguk dan baru saja hendak berdiri ketika tiba-tiba seorang pelayan wanita berlari mendekat dengan ekspresi cemas. "Permisi, apakah Tuan tamu dari kamar 1003? Tuan James merasa aneh dan bertanya, "Ya, ada apa?" Pelayan itu meminta maaf dengan wajah bersalah. "Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Petugas kebersihan kami tadi menemukan pintu kamar Tuan sedikit terbuka saat hendak membersihkan. Saat dia masuk untuk memeriksa, dia menemukan barang-barang pribadi Tuan berantakan. Kemungkinan terjadi pencurian. Kami mohon Tuan segera kembali ke kamar untuk mengecek apakah ada barang yang hilang. Kalau memang ada, kami akan membantu melaporkannya ke polisi." Tuan James sama sekali tidak menyangka bahwa dia yang menginap di Hotel Bintang 5 Internasional masih bisa mengalami kejadian semacam ini. Mendengar penjelasan pelayan, dia langsung panik. "Astaga, Nicholas, cepat bantu kakek kembali ke kamar." Saat bepergian kali ini, Tuan James membawa banyak barang pusaka milik keluarga mereka. Selain itu, karena hari ini mereka hanya berencana mendekati Shiva secara diam-diam, dia tidak membawa semua barangnya. Di antara barang-barang itu ada sebuah kompas Feng Shui dari zaman kuno yang tak ternilai harganya. Terlebih lagi, itu adalah warisan keluarganya yang telah bertahan selama hampir 1000 tahun. Kehilangannya tidak bisa ditoleransi sedikit pun. Di bawah bantuan Nicholas, Tuan James buru-buru kembali ke kamar. Saat ini, kamar mereka sudah berantakan. Koper miliknya dan Nicholas sudah dibuka dan digeledah. Kompas Feng Shui yang dia bungkus dengan sutra dan disimpan di dalam koper juga menghilang tanpa jejak. Namun, uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah yang mereka tukarkan sebelum datang ke sini, serta beberapa dolar cadangan untuk keadaan darurat yang disimpan di dalam koper, sama sekali tidak tersentuh. Tuan James langsung merasa sangat cemas dan buru-buru berkata kepada Nicholas, "Uang tidak hilang, barang lain juga tidak ada yang hilang, hanya kompas yang hilang." Meskipun Nicholas belum terlalu mahir dalam ilmunya, dia tahu betul bahwa kompas itu adalah pusaka turun-temurun keluarga kakeknya. Konon, kompas itu sudah diwariskan sejak leluhur pertama keluarga kakeknya yang mendalami ilmu Feng Shui hingga sekarang. Terlepas dari nilai uangnya, kompas itu memiliki makna warisan yang tak ternilai. Yang lebih penting lagi, karena sudah diberkati oleh leluhur mereka selama beberapa generasi, kompas Feng Shui itu sudah bisa dikategorikan sebagai artefak spiritual. Menggunakan kompas itu untuk membaca Feng Shui dan menentukan lokasi makam jauh lebih akurat dibandingkan kompas biasa. Selama bertahun-tahun, para pewaris keluarga kakeknya berhasil menjadi master Feng Shui berkat kompas itu. Kalau kompas itu hilang,
kemampuan generasi berikutnya dalam membaca Feng Shui akan sangat terpengaruh. Maka dia buru-buru berkata kepada Tuan James, "Kakek buyut, kita harus segera melapor ke polisi." Tuan James segera mengangguk dan berkata, "Iya, kita harus melapor ke polisi. Cepat." Saat itu, Ibnu Komar melangkah masuk dan berkata, "Tuan, tolong jangan terlalu panik. Aku sudah melapor ke polisi." Kakek dan cucu itu menoleh ke arah orang yang baru datang. Melihat pria itu mengenakan setelan jas rapi dan tampak seperti orang terpandang, Tuan James pun bertanya, "Tuan ini siapa?" Ibnu Komar segera menjawab, "Oh, maaf, aku lupa memperkenalkan diriku. Namaku Ibnu Komar. Aku adalah Direktur Hotel JX Marion." Sambil berkata demikian, dia menunjukkan ekspresi penuh rasa bersalah dan meminta maaf. "Terjadi insiden seperti ini di hotel kami, membuat aku merasa sangat malu dan menyesal. Begitu aku mendengar ada pencurian di kamar, aku langsung datang ke sini. Dalam perjalanan, aku juga sudah meminta staf untuk melapor ke polisi. Aku yakin petugas akan segera tiba." Mendengar bahwa Ibnu Komar sudah melapor ke polisi, Nicholas pun mengurungkan niatnya untuk menelpon pihak berwenang. Pada saat itu, Tuan James tidak bisa menahan amarahnya dan langsung menghardik, "Tuan Ibnu Komar, Hotel JX Marion adalah jaringan hotel terkenal di seluruh dunia. Aku sudah beberapa kali menginap di hotel kalian di berbagai belahan dunia. Di semua cabang yang pernah aku kunjungi, keamanan dan pelayanannya selalu sangat memuaskan. Tidak pernah ada kejadian kehilangan barang sedikit pun. Bahkan, pelayan hanya mengambil uang tip yang diletakkan di atas tempat tidur dan tidak akan menyentuh uang di tempat lain. Tapi kenapa hanya di hotelmu ini bisa terjadi pencurian seperti ini? Dan yang dicuri adalah pusaka milik keluargaku yang paling berharga. Ini sungguh keterlaluan." Ibnu Komar tersenyum canggung dan buru-buru meminta maaf. Aku benar-benar sangat menyesal, Tuan James. Aku sendiri sangat terkejut. Hotel kami mengalami kejadian seperti ini. Sejujurnya, sejak hotel ini dibuka, ini adalah pertama kalinya hal semacam ini terjadi." Setelah itu dia bertanya dengan nada penuh pertimbangan, "Tuan James, apakah pusaka keluargamu itu sangat berharga? Mungkinkah seseorang memang mengincarnya dan sengaja mencurinya?" Dengan satu kalimat itu, Ibnu Komar langsung membalikkan keadaan. Ini adalah strategi yang diajarkan oleh Andi Rewa kepadanya. Menurut Andi, strategi ini disebut mengalihkan masalah kembali. Kalau seseorang mempertanyakanmu, cukup balikan pertanyaan itu kepada mereka. Kalau Tuan James menyalahkan Ibnu Komar atas buruknya keamanan di sini, dia akan membalas dengan mengatakan bahwa mungkin Tuan James memang menjadi target pencurian. Mengenai siapa yang mengincar Tuan James, itu urusan Tuan James sendiri untuk mencari tahu. Dan yang paling menarik adalah pencurian ini sepenuhnya diatur oleh Ibnu Komar. Dia bahkan merekam semuanya melalui video call dengan Andi, dan Andi Rewalah yang secara khusus memilih kompas itu untuk diambil. Dan seperti yang diduga, Tuan James langsung terdiam setelah mendapat pertanyaan balik dari Ibnu Komar. Dia juga merasa ada yang aneh dengan kejadian ini. Kenapa hanya dirinya yang menjadi target pencurian? Dan kenapa yang dicuri justru kompas pusaka keluarganya? Kalau pelakunya bukan orang yang paham, pasti mereka akan memilih untuk mengambil uang tunai. Siapa yang akan repot-repot mencuri kompas tua yang tampak usang dan tidak menunjukkan nilai atau usianya? Memikirkan hal ini, orang pertama yang terlintas di benak Tuan James adalah Jonan Abadi. Dia curiga, mungkinkah Jonan diam-diam mencuri kompas pusaka keluarganya? Jonan Abadi memang tidak terlalu mahir dalam ilmu Feng Shui. Bisa jadi, demi menutupi kelemahannya, dia mengincar kompas pusaka keluarga Tuan James.
Namun Tuan James tidak berani langsung menuduh Jonan, sehingga dia hanya bisa berharap pada polisi. Dia pun buru-buru bertanya kepada Ibnu Komar, kapan polisi akan tiba? Ibnu Komar melihat jam tangannya dan berkata, "Aku perkirakan paling lama 5 menit lagi. Silakan tunggu sebentar." Tuan James hanya bisa mengangguk setuju. Baiklah. 3 menit kemudian, seorang pemuda luar biasa penuh karismatik melangkah masuk ke dalam kamar. Pria ini adalah Andi Rewa yang baru saja tiba di Hotel JX Marion. Begitu memasuki ruangan, Andi menyapukan pandangannya ke seluruh sudut kamar, lalu fokus menatap Tuan James dan berkata, "Kau pasti Tuan James, bukan?" Melihat wajah Andi yang penuh wibawa, Tuan James mengira dia adalah petugas polisi berpakaian preman. Dia pun buru-buru bertaga, "Petugas, aku adalah Tuan James. Aku baru saja kehilangan barang yang sangat penting." Andi Rewa mengangguk lalu berkata kepada Ibnu Komar dan staf lainnya, "Aku perlu memeriksa tempat kejadian. Orang-orang yang tidak berkepentingan harap keluar dulu." Ibnu Komar pura-pura tidak mengenal Andi dan segera menjawab, "Baik." Setelah itu dia mengisyaratkan staf hotel lainnya untuk keluar dari kamar. Sebelum pergi dia bahkan menutup pintu rapat-rapat. Kini di dalam kamar hanya tersisa Andi dan pasangan kakek cucu itu. Melihat Ibnu Komar menutup pintu, Tuan James tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Tuan polisi, apakah kau satu-satunya petugas yang datang untuk menangani kasus ini?" Andi Rewa menatap Tuan James, lalu tiba-tiba menunjukkan ekspresi dingin dan berkata, "Sekarang sudah tidak ada orang lain di sini, jadi aku akan berbicara terus terang. Aku bukan polisi. Aku datang untuk mengkonfirmasi beberapa hal denganmu." Tuan James langsung mengernyitkan dahinya dengan curiga dan bertanya dengan penuh kewaspadaan, "Kau bukan polisi? Lalu siapa kau sebenarnya? Apakah kompasku ada padamu?" Andi Rewa menjawab dengan nada dingin, "Kau masih peduli dengan kompasmu? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Pertanyaan yang akan aku ajukan selanjutnya lebih baik kau jawab dengan jujur. Kalau tidak, jangan harap kau bisa mendapatkan kembali kompasmu, bahkan nyawamu pun bisa melayang di tanganku." Nicholas yang berada di sampingnya langsung marah mendengar ancaman itu dan berteriak, "Aku tidak peduli siapa kau, tapi jaga ucapanmu. Kalau tidak, jangan salahkan aku kalau bertindak kasar." Andi Rewa hanya melirik Nicholas, lalu dengan satu jari menyentuh dahinya. Dalam sekejap, aliran energi spiritual langsung mengunci sistem saraf pusat Nicholas. Nicholas bahkan tidak sempat mengeluarkan suara sebelum seluruh tubuhnya kehilangan kendali total. Dia seperti lumpuh total dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Ekspresi Nicholas berubah menjadi ketakutan. Dia ingin berbicara, tetapi bahkan untuk membuka mulutnya pun dia sudah tidak berdaya. Andi Rewa tidak mempedulikannya dan justru menatap Tuan James yang kini tampak ketakutan. Dengan suara dingin dia berkata, "Tuan James, aku tahu identitasmu. Aku tahu alasan kedatanganmu ke Makassar. Dan aku bahkan tahu bahwa tadi malam kau menemui Jonan Abadi di pemakaman Gunung Raffles. Jadi lebih baik kau tidak macam-macam denganku. Kalau kau berani bermain trik, maka besok pagi aku akan memastikan kau dan cucumu ini ikut tinggal selamanya di pemakaman Gunung Raffles." Kata-kata Andi membuat Tuan James seakan tersambar petir. Baru saja Andi hanya dengan satu jari membuat Nicholas lumpuh seperti mayat hidup. Hal ini sudah cukup untuk membuat Tuan James benar-benar ketakutan. Kekuatan yang Andi tunjukkan barusan jelas berada di luar jangkauan kemampuannya. Sekarang, Andi Rewa bahkan mengungkap identitasnya serta pertemuannya dengan Jonan Abadi tadi malam. Hal ini semakin membuat Tuan James merasa waspada dan tegang. Dia menatap Andi dengan penuh kecemasan, lalu bertanya, "Siapa sebenarnya kau?" Andi Rewa tersenyum dingin, "Namaku Andi Rewa." Tuan James refleks berkata,
Aku tidak pernah bertemu denganmu sebelumnya. Kenapa kau menyelidiki dan membuntutiku diam-diam? Kenapa kau mencuri kompas pusaka milik keluargaku?" Andi Rewa balik bertanya, "Kau sudah berusia lebih dari 100 tahun dan merupakan seorang ahli Feng Shui. Namun setelah bertahun-tahun menetap di Amerika, kenapa di usia senja begini kau kembali ke sini? Dan yang lebih parahnya lagi, kau bergaul dengan penjahat busuk seperti Jonan Abadi. Apa kau tidak takut merusak reputasi keluargamu yang sudah bertahan hampir 1000 tahun?" Ekspresi Tuan James menjadi canggung. Dengan gugup dia berusaha menjelaskan, Aku tidak bersekongkol dengan Jonan Abadi. Aku juga tidak pernah menodai tanganku dengan darah." Andi Rewa bertanya lagi, "Kalau begitu, kenapa tadi malam kau pergi ke pemakaman Gunung Raffles untuk menemuinya? Dan bagaimana dengan penjaga keamanan yang terbunuh di sana? Apakah kau melihatnya? Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu?" Tuan James buru-buru menjawab, Aku pergi menemuinya karena dia ingin membicarakan sesuatu denganku. Aku tidak ingin bermusuhan dengannya. Jadi aku pergi hanya untuk sekedar memenuhi undangannya. Sedangkan mengenai penjaga keamanan itu, saat aku tiba dia sudah mati. Jadi aku tidak ada hubungannya dengannya. Sama sekali tidak ada kaitannya denganku." Andi Rewa menatapnya tajam dan bertanya, "Lalu, apa yang sebenarnya ingin dibicarakan Jonan denganmu?" Tuan James menjawab dengan suara dingin, "Itu urusan pribadiku dengan dia. Tidak ada hubungannya denganmu." Andi Rewa tertawa sinis. "Tuan James, seharusnya di usiamu yang sudah setua ini, kau tidak bersikap keras kepala seperti ini. Aku masih menghormatimu sebagai orang tua, jadi aku belum ingin menggunakan cara kasar. Tapi, kalau kau pikir bisa mengandalkan umurmu untuk membangkang, maka jangan salahkan aku kalau bersikap kasar." Jantung Tuan James mulai berdebar. Dia merasa gugup, tetapi masih bersikeras berkata, "Pemuda ini sungguh kurang ajar. Aku tidak punya dendam denganmu. Jadi kenapa kau harus ikut campur dalam urusanku?" Andi Rewa mulai kehilangan kesabarannya dan berkata dengan nada dingin, "Jangan berbelit-belit denganku. Aku akan berbicara secara langsung. Kalau kau tidak memberitahuku tentang Jonan dan keberadaannya, maka aku tidak akan segan-segan mengambil tindakan." Tuan James mendengus, "Kau bukan penegak hukum. Aku tidak punya kewajiban untuk memberitahumu." Andi Rewa tertawa dingin dan berkata dengan suara menggelegar, "Kau tidak mau memberitahuku. Kau tahu sendiri kalau Jonan memiliki serangga gu yang mengharuskan dia memakan otak manusia agar bisa bertahan hidup. Kalau kita tidak segera menangkapnya, lebih banyak orang tidak berdosa yang akan terbunuh. Kalau kau tetap bungkam dan menutupi kejahatannya, itu berarti kau adalah kaki tangannya. Kalau ada korban lain yang mati di tangannya, maka kau juga bertanggung jawab." Tuan James berkata dengan angkuh, "Lucu sekali. Aku sudah hidup dengan tegak dan lurus sepanjang hidupku. Aku tidak pernah melakukan sesuatu yang melanggar hati nuraniku. Jangan coba-coba menimpakan kesalahan orang lain kepadaku. Bahkan meskipun aku berdiri di hadapan semua polisi di dunia, aku tetap tidak bersalah." Andi Rewa menatapnya dengan jijik dan mengejek. "Aku tahu bagaimana orang tua sepertimu berpikir. Kalian menganggap kalau yang membunuh adalah orang lain, maka itu bukan urusan kalian, bukan? Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Di mata orang lain, mungkin kau bisa lolos dengan pola pikir busuk seperti itu. Tetapi di mataku, kau sama menjijikkannya dengan seorang pembunuh." Andi Rewa lalu berkata dengan suara dingin, "Dengarkan baik-baik. Kalau Jonan membunuh satu orang lagi di Makassar, aku tidak akan mengubur kalian di pemakaman Gunung Raffles. Karena membiarkan kalian mati begitu saja masih terlalu murah. Aku akan memasukkan kalian berdua ke dalam kandang hewan dan membiarkan kalian menjalani sisa hidup di sana." Saat Andi mengucapkan ancamannya, dia sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya.
Sorot matanya yang tajam membuat Tuan James merinding ketakutan. Dia tidak tahu siapa Andi sebenarnya, tetapi dia percaya kalau pemuda ini bukanlah orang yang hanya menggertak. Dalam kepanikan, dia buru-buru menjelaskan, "Aku juga tidak tahu di mana Jonan berada. Orang itu selalu berpindah-pindah dan selalu bertindak sendirian. Tadi malam, dia yang menghubungiku lebih dulu dan meminta untuk bertemu di pemakaman Gunung Raffles." Andi Rewa berkata dengan nada dingin, "Jadi kau punya cara untuk menghubunginya? Baik. Kalau begitu segera cari cara untuk membuatnya keluar." Tuan James spontan menolak. "Itu bukan urusanku. Aku tidak ingin terlibat. Kalau kau punya urusan dengannya itu masalah kalian berdua. Jangan seret aku ke dalamnya. Kalau perlu, malam ini juga kami akan meninggalkan negara ini dan tidak akan ada hubungan apapun lagi dengan negara ini." Tuan James tahu betapa mengerikannya Jonan. Jadi dia tidak ingin membuat Jonan marah. Kalau dia benar-benar membantu Andi menemukan Jonan, tetapi Andi Rewa ternyata bukan tandingan Jonan, maka Andi pasti mati dan dirinya pun tidak akan berakhir dengan baik. Sejak kecil, prinsip hidupnya adalah tidak ikut campur urusan orang lain. Kalau sesuatu tidak membawa keuntungan baginya, dia tidak ingin terlibat. Itulah sebabnya dia tidak ingin terjebak dalam perselisihan antara Andi dan Jonan. Andi Rewa melihat kalau orang tua itu keras kepala dan egois, lalu dia tertawa dingin. "Ahli Feng Shui sepertimu benar-benar tidak peduli dengan apapun, kecuali diri sendiri. Bicara soal patriotisme dan moralitas, semua itu omong kosong di mata kalian." Tuan James yang dihujani cercaan merasa malu tetapi masih bersikeras. Saat pohon tumbang, monyet-monyet pun berpencar. Lagi pula sekarang adalah era hukum. Selama aku mengikuti aturan hukum, aku adalah warga negara yang baik. Setelah mengatakannya, dia menatap Andi dengan tajam dan berkata, "Sebaliknya kalau kau berani menahanku, maka kau melanggar hukum." Andi Rewa benar-benar tidak menyangka kalau orang tua ini begitu keras kepala dan tidak tahu malu. Awalnya orang tua ini tidak terlihat seperti orang jahat, tetapi sekarang Andi Rewa menyadari kalau Tuan James memang bukan seorang pembunuh, melainkan orang yang sangat egois. Saat menghadapi bahaya, yang dia pikirkan hanyalah bagaimana menyelamatkan dirinya sendiri. Hidup atau mati orang lain tidak ada dalam kamusnya. Andi Rewa lalu mengangguk dingin dan berkata, "Baiklah, kau tidak ingin ikut campur, sementara aku suka ikut campur. Itu sebabnya kau jatuh ke tanganku. Tidak ada cara bagimu untuk keluar dengan selamat. Aku akan membawamu ke peternakan hewan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Setelah kau melihatnya, baru kita lihat apakah kau masih tidak ingin terlibat." Tuan James sangat marah hingga kakinya gemetar. Tetapi saat melihat tekad di mata Andi, dia mulai merasa takut. Akhirnya, nada bicaranya mulai melunak, bahkan membawa sedikit nada memohon. "Tuan Andi, usiaku sudah tua. Aku tidak punya banyak waktu tersisa di dunia ini. Kenapa kau harus menyulitkanku?" Andi Rewa mencibir dan mendengus dingin. "Sudahlah, simpan saja omonganmu. Aku tegaskan sekali lagi. Kalau Jonan membunuh satu orang lagi, aku akan memastikan kau mati di Makassar." Nada suara Andi yang tak terbantahkan ditambah ancaman yang tegas membuat Tuan James semakin tegang. Sepanjang hidupnya, hal yang paling dia takuti adalah terlibat dalam masalah. Begitu ada tanda-tanda bahaya, dia selalu menjadi orang pertama yang kabur. Itulah cara hidupnya selama hampir 80 tahun terakhir. Kali ini, kalau bukan karena peluang yang menggiurkan dari Master James Chandra, dia tidak akan pernah mengambil resiko datang ke sini di usia yang sudah setua ini. Namun kini, setelah tanpa sengaja menyinggung sosok seperti Andi yang kejam dan tak kenal ampun, satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah segera melarikan diri. Dia pun melunak dan memohon kepada Andi,
Tuan Andi, aku benar-benar tidak akrab dengan Jonan. Selain itu, usiaku sudah tua. Tubuhku penuh dengan penyakit. Tolong jangan menyulitkanku. Andi Rewa tidak menggubrisnya. Sebaliknya dia berseru ke arah pintu. Ibnu Komar, siapkan mobil. Antarkan Tuan James ke peternakan hewan Albert untuk melihat-lihat. Dari luar pintu, suara Ibnu Komar terdengar lantang. Baik, Puang. Wajah Tuan James seketika pucat pasi. Dia baru akan kembali memohon belas kasihan, tetapi tiba-tiba ponsel Andi Rewa berdering. Saat melihat bahwa panggilan itu berasal dari Amerika, Andi Rewa langsung tahu bahwa itu dari James Chandra. Tanpa ragu dia pun mengangkatnya. Di ujung telepon, suara tenang James Chandra terdengar. Tuan Andi, bagaimana situasi di sana? Apakah kau sudah menangkap Jonan? Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata, "Oh, terima kasih atas perhatianmu. Aku belum menemukan Jonan, tetapi aku sedang mencari celah dari orang lain." Mendengar ini, James Chandra segera bertanya, "Orang lain yang kau maksud adalah Tuan James, bukan?" Andi Rewa mengangguk. "Benar, dia orangnya." Ekspresi Tuan James langsung berubah drastis. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara dari telepon, tetapi begitu Andi menyebut mencari celah dari orang lain, dia langsung sadar bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Sekarang mendengar Andi secara langsung mengkonfirmasi bahwa yang dia bicarakan adalah dirinya, Tuan James menjadi semakin cemas. Dia berpikir dengan panik. Siapa sebenarnya orang di ujung telepon ini? Kenapa dia juga mengenalku? Saat itu, suara James Chandra kembali terdengar di telepon. Tuan Andi, Tuan James ini adalah sahabat lamaku. Aku cukup mengenalnya. Sebenarnya dia bukan orang jahat. Hanya saja dia selalu mencari keuntungan dan kurang memiliki tanggung jawab. Kalau dia sudah menyinggungmu, mohon berikan sedikit kelonggaran untuknya. Andi Rewa menatap Tuan James yang terlihat semakin cemas, lalu mengaktifkan pengeras suara dan berkata dengan santai, Tuan James Chandra, teman lamamu ini bukan hanya sekedar kurang bertanggung jawab. Aku bahkan berencana untuk menahannya di Makassar agar dia bisa merenungkan kesalahannya. James Chandra terdengar terkejut. Tuan Andi, ada apa sebenarnya? Bolehkah aku berbicara langsung dengan Tuan James? Andi Rewa berkata santai, tentu saja. Aku sudah menyalakan pengeras suara. Silakan bicara. Suara James Chandra pun langsung keluar. Tuan James, apa yang sudah kau lakukan sampai menyinggung Tuan Andi? Tuan James terkejut. Master James Chandra? Bagaimana kau bisa mengenal Tuan Andi? James Chandra dengan tenang menjawab. Tuan Andi adalah sahabat lamaku. Meskipun kami memiliki perbedaan usia yang besar. Tuan James dengan wajah penuh harap segera memohon. Master James Chandra, tolonglah aku. Tolong katakan pada Tuan Andi kalau aku tidak ingin terlibat dengan urusan Jonan Abadi. Demi persahabatan kita selama bertahun-tahun, mohon biarkan aku dan Nicholas meninggalkan Makassar. Mendengar permohonannya, James Chandra hanya bisa menghela nafas panjang lalu berkata, Jonan sudah melakukan kejahatan di Makassar. Dan Tuan Andi ingin membawanya ke pengadilan. Secara moral dan etika seharusnya kau membantunya. Bagaimana mungkin kau justru ingin kabur di saat seperti ini? Tuan James tersenyum pahit dan menjawab, Master, aku ini sudah tua. Hidupku sudah mendekati akhir. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapi orang seperti Jonan Abadi? Dia sangat mahir dalam ilmu gu dan sangat berbahaya. Kalau aku menentangnya, aku bisa kehilangan nyawa. Andi Rewa akhirnya berbicara. Tuan James Chandra, kau dengar sendiri bukan? Orang ini pengecut dan tidak memiliki tanggung jawab. Aku tentu tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Kalau dia membantuku menangkap Jonan, aku akan mengampuninya. Tetapi kalau dia tetap bersikeras kepala dan membiarkan Jonan terus menyakiti orang, maka aku akan mengambil nyawanya. Tuan James panik dan langsung berkata, kau ini masih muda, tapi kenapa begitu kejam?
Aku dan Master James Chandra sudah berteman selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak memahami ini? Apakah kau tidak mau sedikit mempertimbangkan hubungan kami?" Begitu mendengar ini, James Chandra langsung menegur, "Tuan James, jangan coba-coba memecah belah kami. Aku sama sekali tidak meminta Tuan Andi untuk berbelas kasihan padamu." Awalnya Tuan James ingin menggunakan hubungan mereka untuk mendapatkan keringanan hukuman. Tetapi tidak menyangka kalau James Chandra justru secara langsung menarik batas yang jelas dengannya. Dia pun marah dan berkata, "Master, apakah kau benar-benar ingin menjatuhkanku? Bukankah ini terlalu tidak setia?" Nada suara James Chandra menjadi lebih dingin. "Bukan aku yang tidak setia, tetapi aku sangat berhutang budi pada Tuan Andi. Bahkan mungkin seumur hidupku pun tidak cukup untuk membayarnya. Jadi mana mungkin aku punya wajah untuk meminta kemurahan hatinya?" Tuan James terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka kalau seorang lelaki tua berusia lebih dari 100 tahun seperti James Chandra bisa berkata seperti itu. Dia berpikir, orang ini sudah sangat tua, tetapi kenapa bisa memiliki hutang budi sebesar itu kepada pemuda di hadapanku? Ini benar-benar tidak masuk akal. Tiba-tiba dia teringat akan keberuntungan besar yang pernah diceritakan James Chandra sebelumnya. Dengan penuh kecurigaan dia bertanya, "Master, jangan-jangan keberuntungan besar yang kau dapatkan itu ada hubungannya dengan dia?" James Chandra langsung terdiam. Dia tidak bisa membicarakan hal ini karena dia tidak ingin melanggar keinginan Andi dengan membocorkan identitas Andi Rewa kepada orang luar. Namun, diamnya James Chandra justru semakin membuat Tuan James merasa cemas. Dengan suara gemetar dia bertanya, "Master, apakah benar keberuntungan besarmu itu berasal darinya?" James Chandra hanya bisa berkata dengan samar, "Aku tidak bisa mengungkapkannya." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata, "Tuan James Chandra, kalau dia sangat ingin tahu, kenapa tidak langsung beritahu saja?" James Chandra pun hanya bisa menghela nafas berat dan berkata, "Tuan James, kau benar-benar bodoh. Kau menebaknya dengan tepat. Tuan Andi adalah orang yang memberiku keberuntungan besar itu. Kau datang jauh-jauh ke sana untuk mencari keberuntungan, tapi malah menyinggung orang yang memiliki keberuntungan itu. Kau ini benar-benar tidak punya otak." Tuan James merasa seolah-olah tersambar petir. Apa? Sebelumnya dia sudah berkali-kali bertanya kepada James Chandra tentang rahasia keberuntungannya. Tetapi James Chandra selalu mengatakan kalau dia tidak boleh membocorkan identitas penyelamatnya, bahkan kepada anak cucunya sendiri. Bagi Tuan James, keberuntungan yang diperoleh James Chandra benar-benar luar biasa. James Chandra hanya menghabiskan 3 tahun di negara ini, lalu kembali ke Amerika dalam kondisi lebih muda 20 tahun. Bagaimana mungkin Tuan James tidak tergoda? Saat itu, dia memang sangat ingin mengetahui rahasianya. Tetapi karena James Chandra sangat tertutup, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sempat berpikir untuk pergi ke sini untuk mencari keberuntungan sendiri. Namun dengan luasnya negeri ini, mencari sesuatu tanpa petunjuk sama saja seperti mencari jarum di tengah lautan. Akhirnya hal ini menjadi obsesi terbesarnya. Kedatangannya ke Makassar kali ini juga karena saat meramal, dia melihat adanya unsur keberuntungan yang bercampur di dalamnya, sehingga dia segera terbang dari Amerika ke sini. Tetapi dia sama sekali tidak menyangka kalau keberuntungan yang selama ini dia impikan ternyata ada pada pemuda di hadapannya. Dalam sekejap, hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Dia berpikir, seandainya aku tahu dari awal, bahkan meskipun aku harus mati, aku tidak akan pernah menyinggung sosok hebat ini. Tiba-tiba kakinya melemas. Dia langsung berlutut di hadapan Andi Rewa, menangis dan memohon,
Tuan Andi, aku benar-benar menyesal. Aku ini orang tua bodoh yang telah melakukan kesalahan besar. Mohon jangan menyamakan aku dengan orang bebal seperti Jonan." Melihat Tuan James berlutut di tanah dengan wajah penuh permohonan, Andi Rewa merasa jijik dan berkata dengan suara dingin, "Kalau kau masih ingin kembali ke Amerika hidup-hidup, maka patuhi perintahku dan bantu aku menangkap Jonan. Kalau kita berhasil menangkapnya sebelum dia membunuh lagi, aku akan memberimu kesempatan untuk kembali hidup-hidup. Tapi kalau tidak, maka seperti yang sudah kukatakan, bersiaplah untuk mati di Makassar." Mendengar ini, Tuan James tentu saja tidak berani membantah sedikit pun. Dengan air mata mengalir dia berkata, "Tuan Andi, berkata apapun, aku akan menurutinya." Saat ini, dia sudah sadar kalau Andi Rewa adalah sosok yang sama sekali tidak boleh dia lawan. Dia berpikir, tidak perlu melihat hal lain, hanya melihat sikap hormat James Chandra saja sudah cukup untuk menunjukkan kalau pemuda ini bukan orang biasa. Yang lebih menakutkan lagi adalah, meskipun masih begitu muda, dia memiliki kemampuan luar biasa yang bisa membuat James Chandra kembali muda 20 tahun. Hal ini sudah melampaui pemahamanku. Aku tidak tahu apakah dia bisa membunuh Jonan abadi atau tidak. Tetapi yang jelas, kalau aku membuatnya marah, nasibku pasti akan lebih buruk daripada Jonan. Di telepon, James Chandra pun menghela napas dan berkata, "Tuan James, seharusnya kau setuju sejak awal. Kenapa harus membuat dirimu sampai seperti ini?" Tuan James juga sangat menyesal. Dia bergumam di dalam hatinya, "Bagaimana aku tahu kalau dia adalah orang yang memberimu keberuntungan besar itu? Kalau aku tahu dari awal, aku pasti akan patuh padanya sejak awal. Bahkan mungkin dia akan memberiku kesempatan untuk mendapatkan keberuntungan besar seperti yang kau dapatkan. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Aku tidak hanya membuatnya marah, tetapi sekarang juga terpaksa harus bekerja sama tanpa jaminan akan keselamatan. Apalagi peluangku mendapatkan keberuntungan besar kini sama sekali tidak ada." Melihat bahwa Tuan James akhirnya menyerah, Andi pun berkata, "Karena kau sudah setuju, maka ceritakan kepadaku secara detail tentang pertemuanmu dengan Jonan kemarin. Apa saja yang kalian bicarakan?" Tuan James tidak berani menyembunyikan apapun dan segera menceritakan semua yang terjadi dalam pertemuannya dengan Jonan. Dari ceritanya, ada 3 poin penting yang bisa disimpulkan. Pertama, Jonan datang ke sini dengan tujuan untuk menemukan dan membunuh Andi. Kedua, Jonan meminta Tuan James untuk mencari celah dari Siva. Hal ini mengkonfirmasi bahwa Jonan mendapatkan informasi dari Chandra Smith yang menganggap kalau hubungan Andi dengan Siva sangat dekat. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan Siva sebagai umpan untuk menemukan Andi. Ketiga, Jonan menerima 2 misi dari Chandra Smith. Misi pertama adalah membunuh Andi Rewa, sedangkan misi kedua masih belum jelas. Setelah memahami situasi ini, Andi Rewa berkata dengan suara dingin, "Karena kau sudah mau bekerja sama, maka sekarang hubungi Jonan. Katakan padanya bahwa penyelidikanmu sudah menemukan petunjuk besar dan ajak dia bertemu. Aku ingin menjebaknya dan menangkapnya hidup-hidup." Tuan James segera bertanya dengan gugup, kalau dia bertanya lebih lanjut tentang petunjuk yang kutemukan, bagaimana aku harus menjawabnya?" Andi Rewa berkata, "Sederhana saja. Katakan bahwa kau ingin berbicara dengannya secara langsung untuk membuat kesepakatan sebelum memberikan petunjuk yang kau temukan." Tuan James bertanya lagi, "Kesepakatan seperti apa?" Andi dengan santai menjawab, "Katakan saja, kau merasa dia terlalu mudah mendapatkan uang, sementara kau harus bersusah payah datang jauh-jauh ke sini dan berkutat selama beberapa hari di sini. Jadi kau ingin mendapat bagian dari bayarannya." Tuan James mengangguk, tetapi masih merasa khawatir. Dia berkata,
Tuan Andi, mungkin kau tidak terlalu mengenal Jonan Abadi. Orang ini sangat kejam. Kemarin, saat dia mengundang aku bertemu di pemakaman Gunung Raffles, dia jelas ingin menunjukkan kekuatannya. Kalau aku tiba-tiba meminta bagian dari bayarannya, dia pasti akan memiliki niat membunuhku. Andi Rewa menenangkan. Kau tidak perlu khawatir. Meskipun aku tidak menyukai karaktermu, aku tidak akan menjadikan nyawamu sebagai umpan. Selama kau bekerja sama untuk memancing Jonan keluar, aku akan memastikan keselamatanmu. Meskipun masih merasa tidak tenang, Tuan James tahu kalau dia tidak punya pilihan lain. Akhirnya dia hanya bisa setuju dan berkata, Jonan adalah orang yang sangat curiga. Di mana Tuan Andi ingin aku mengajaknya bertemu? Kalau lokasinya terlalu terpencil, dia mungkin akan mencurigaiku. Andi Rewa melambaikan tangannya. Langsung saja ajak dia ke Hotel JX Marion. Dia pasti tahu bahwa kau menginap di sini. Jadi, kalau kau memintanya bertemu di sini, itu adalah pilihan yang paling masuk akal. Tuan James ragu-ragu. Tapi, Tuan Andi, JX Marion Hotel ini ramai dan berada di pusat kota. Kalau kita bertarung di sini, bukankah akan terlalu mencolok? Kalau situasinya tidak terkendali, bisa saja terjadi masalah yang tidak terduga. Andi Rewa tersenyum dingin. Aku memintamu mengajaknya ke sini hanya untuk membuatnya tidak curiga. Tapi kau harus sadar bahwa dia tidak akan mau datang ke sini untuk bertemu denganmu. Andi Rewa melanjutkan, dia pasti memiliki kekhawatiran yang sama sepertimu. Kalau dia ingin membunuhmu, dia tidak akan melakukannya di JX Marion. Jadi, aku yakin dia akan meminta tempat pertemuan lain yang dia tentukan sendiri. Dengan begitu, dia tidak akan merasa curiga terhadapmu. Tuan James mengangguk dengan kagum dan berkata, Tuan Andi memang berpikir sangat matang. Kalau begitu, aku akan segera menelponnya. Andi Rewa memotong dengan suara dingin. Jangan dulu. Dia baru saja bertemu denganmu tadi malam. Dan kau belum keluar dari hotel sejak itu. Kalau kau tiba-tiba menelpon dan mengatakan bahwa kau sudah menemukan petunjuk, dia pasti tidak akan percaya. Tuan James ragu-ragu. Tapi dia tidak mungkin mengetahui semua gerak-gerikku, bukan? Andi Rewa menjelaskan dengan santai. Kau dan Jonan bukanlah tipe orang yang sama. Kau menghasilkan uang dengan keterampilanmu, sedangkan dia menghasilkan uang dengan membunuh orang. Seperti perbedaan antara koki dan pembunuh bayaran. Dua dunia yang sama sekali berbeda. Kau tidak bisa memahami betapa berhati-hatinya orang sepertinya. Ada kemungkinan dia diam-diam mengawasi pergerakanmu. Kalau kau menelponnya tanpa alasan yang jelas, dia bisa saja langsung curiga dan rencanamu akan gagal. Tuan James buru-buru bertanya, lalu apa yang harus aku lakukan? Andi Rewa berkata, ikuti rencanamu yang semula. Pergilah ke kediaman lama keluarga Wijaya lebih dulu. Lalu setelah kembali, baru kau menghubungi Jonan. Tuan James mengangguk, lalu melirik cucunya Nicholas yang masih terdiam di sampingnya. Dengan suara hati-hati dia berkata, Tuan Andi, bolehkah aku memintamu untuk mengembalikan kondisi Nicholas? Aku ingin membawanya ke kediaman keluarga Wijaya bersamaku. Andi Rewa dengan santai menjawab, biarkan Nicholas tetap di sini. Orang-orangku akan menjaganya dengan baik. Kalau Jonan bertanya tentangnya, katakan saja kalau Nicholas mengalami syok akibat kejadian di pemakaman Gunung Raffles tadi malam dan merasa kurang sehat hari ini. Jadi, kau tidak mengajaknya ikut. Aku yakin Jonan tidak akan curiga.